Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Jumat Prapaskah keempat, 4 April 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi setelah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga, tidak terang-terangan tapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan terang-terangan, namun mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Barangkali memang pemimpin-pemimpin kita sudah tahu bahwa dia ini adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan kamu tidak mengenal dia. Aku mengenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku." Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kesetiaan pada kebenaran seringkali membawa penderitaan, bahkan penganiayaan. Kita melihat bagaimana sejak dahulu orang benar selalu menghadapi penolakan. Dan Yesus sendiri mengalami hal itu dalam perjalanannya menuju salib. Kita boleh melihat dari bacaan hari ini poin-poin berikut ini. Pertama, orang benar yang dianiaya. Bacaan pertama yang biasanya dibaca dalam Ekaristi dari kitab kebijaksanaan menggambarkan bagaimana orang-orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Ditulis di sana, mari kita menghadang orang yang baik sebab ia menjadi gangguan bagi kita dan menentang perbuatan kita. Mereka membenci orang benar karena kehidupan orang benar menjadi cermin bagi mereka yang menunjukkan kesalahan mereka. Orang benar tidak kompromi dengan dosa sehingga kehadirannya mengusik mereka. Mereka menganggap bahwa jika Tuhan benar-benar menyertai orang benar, maka ia pasti akan selamat dari penderitaan. Kita bisa melihat bahwa nubuat ini tergenap dalam diri Yesus. Ia yang adalah sang kebenaran ditolak dan dianiaya karena kebaikannya. Bukankah kita juga sering menghadapi tantangan serupa? Ketika kita berusaha hidup jujur di tengah dunia yang penuh kecurangan, kita bisa ditertawakan. Saat kita memegang teguh iman kita, orang lain bisa mencemooh kita. Ketika kita berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan, ada banyak godaan untuk menyerah. Namun, Tuhan melihat semuanya dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang kedua, Yesus yang ditolak, tapi tetap setia. Dalam Injil hari ini, Yesus pergi ke Yerusalem secara diam-diam, karena orang-orang Yahudi sudah merencanakan untuk membunuhnya. Ketika ia akhirnya muncul di Bait Allah, orang-orang bertanya, bukankah ini dia yang mereka cari untuk dibunuh? Tetapi lihatlah, ia berbicara dengan terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Yesus tahu bahwa waktunya belum tiba, tetapi ia tetap setia melaksanakan misinya. Di sini kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan seringkali harus melewati jalan penderitaan.
Yesus bisa saja menghindari bahaya, tetapi ia tidak mundur. Ia tetap bersaksi tentang kebenaran, walaupun tahu bahwa itu akan membawa dia ke salib. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita tetap berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia? Apakah kita tetap setia berbuat baik meskipun ditolak atau tidak dihargai? Apakah kita berani menghadapi tantangan iman dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita? Poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan tentang tetap setia dalam penderitaan. Yesus mengajarkan bahwa setia kepada Tuhan bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa barang siapa yang bertahan sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Di masa Prapaskah ini kita diundang untuk mengikuti Yesus dengan setia meskipun ada tantangan. Tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun tidak populer. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita bahkan dalam penderitaan. Yesus sudah menunjukkan jalannya, maka kita berjalan di jalan yang sama bersama Yesus. Semoga kita semakin dikuatkan untuk hidup dalam kesetiaan iman. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.